Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, pada bahasan berikutnya yaitu tentang background pada CSS. Dalam CSS ini bisa memberikan background pada elemen-elemen yang ada, termasuk halamannya sendiri atau pada elemen-elemen spesifiknya. Nah, teman-teman bisa nanti isikan pada styling-styling pada CSS-nya. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang properti dari background CSS itu sendiri. Ada apa aja sih? Nah, itu ada background color, yaitu untuk mengatur warna pada background. Jadi di sini nanti untuk mengatur warna pada background bisa pakai warna dalam bahasa Inggris itu yang yellow, green, dan lain-lain, atau juga bisa dengan menggunakan hexa yang ada tanda crash kemudian angkanya berapa. Kemudian yang berikutnya ada background image. Nah, background image itu udah pasti ya, untuk mengatur gambar yang akan digunakan pada background yang ada di CSS kayak gitu. Jadi dia bisa kita untuk memberikan background image gitu ya. Nah, yang kemudian yaitu ada background position. Nah, background position ini untuk mengatur posisi gambar pada background. Jadi di sini untuk mengatur posisinya, nanti mau ditaruh di mana, mau pada sumbu apa, nanti juga ada posisinya ada. Nanti kita akan jelasin gitu ya. Kemudian untuk berikutnya ada background repeat. Nah, background repeat untuk mengatur jenis pengulangan gambar yang ada pada background. Jadi dia lebih ke arahnya repeatnya sumbu X ataupun juga sumbu Y, atau mungkin nggak di repeat juga bisa. Oke, kali ini kita gunakan Sublime ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah siapkan index.html. Nah, teman-teman juga bisa ketik dulu atau mungkin nanti bisa ngambil dari materi yang sebelumnya, jadi tinggal diedit sedikit aja juga udah bisa. Di sini juga udah saya hubungkan dengan CSS-nya ya teman-teman. Jadi kita udah terhubung dengan style.css. Di sini foldernya filenya sejajar dengan index.html. Ini cuma saya bagi dua aja biar lebih enak lihatnya nanti. Oke, kita langsung cobain. Kita akan coba beri warna pada background ya teman-teman. Body, kemudian kita kasih background image, background color. Background color. Nah, kita tulisin misalkan sky blue. Nah, di sini juga bisa teman-teman bisa kasih warna hexa juga, nanti bisa. Nanti kita coba dulu. Nah, ini udah bisa ya. Jadi warna backgroundnya udah menjadi sky blue gitu ya. Oke, dan lagi kemudian kita akan coba. Oke, sebelum itu saya juga punya kita coba lihat pada folder saya dulu ya. Nah, di sini juga ada strukturnya, kemudian ada folder gambar. Nah, di dalam gambar ini kita ada gambar biasa, ini hanya kotak aja, kemudian kita punya dimensinya 200x24. Ini bebas ya, yang penting kecil aja, nanti biar kelihatan akan di repeatnya nantinya. Nah, background kedua nanti buat uji coba yang kedua, kemudian ada background gradient. Nah, itu ada gradient ke atas, kemudian ada yang ke samping ke kanan gitu. Nah, kemudian ada wallpapernya. Teman-teman bisa cari dulu gambar-gambarnya dulu, nanti baru kita lanjut lagi untuk materi. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita sisipkan untuk background image gitu ya. Background image, ada URL. Nah, ini kita tadi kan ada di folder gambar ya, gambar, kemudian ada di bg1.jpg gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi background yang sky blue tadi akan ditimpa dengan yang baru gitu ya, atau image-nya, karena kan udah posisinya ada yang kedua ya teman-teman. Oke, nah kemudian untuk background sendiri di sini udah otomatis
di repeat, jadi dia udah di repeat ke kanan ya, juga untuk ke bawah. Sebenarnya ini kan gambarnya kan cuma satu ya, jadi kalau di CS kita langsung otomatis di repeat kan gitu. Nah, biar kita juga bisa ini, nah udah kita tinggal sisipin background repeat X. Nah kalau ini misalkan di sumbu X ya, jadi akan mendatar begini. Oke, sebelum itu kita juga bisa coba untuk background yang kedua, biar kelihatan ya tuh gitu. Jadi juga akan merepeat ke kanan gitu ya. Nah biar kita bagus, ini kan nggak terlalu bagus ya, nah kita coba untuk pakai background yang gradient seperti ini ya. Kita coba gradient 1. nah karena di sini ada backgroundnya, teman-teman harus ingat ya, jadi sebelum background yang orange ini, di bawahnya itu ada background yang color warna sky blue. Nah ini harus teman-teman harus samain dulu dengan yang di atasnya. Misalkan teman-teman bingung, wah warna apa ya, bukan warna standar gitu, nah atau mungkin warna hexa gitu ya. Nah teman-teman bisa cari pakai Photoshop atau mungkin dengan tools yang lain gitu ya. Karena ini udah jelas warna putih, yaudah kita ganti aja background colornya warna white. Oke. Nah ini akan menyatu ya teman-teman, jadi biar kelihatan bagus, jadi nggak apa namanya tabrakan gitu, masa warnanya beda gitu ya. Oke, selain itu juga di sini juga bisa sesuaikan juga kepada sumbu Y gitu ya. Kita ganti aja coba ya, sumbu Y. Nah kalau sumbu Y berarti kan dia kan akan di repeatnya ke bawah, ini jelek dong ya. Nah kita ganti backgroundnya, kita pakai background yang keduanya nih, yang gradient 2. Kita ganti ke gradient 2, repeatnya tetap Y. Nah lebih cakep ya teman-teman ya, jadi daripada yang tadi cuma orange putih kan jelek, jadi kita samain, kita repeat, kemudian yang di sini kita kasih background color warna putih juga gitu. Oke, nah ada juga ini juga, misalkan teman-teman wah nggak usah repeat, kita coba pakai gambar yang lain gitu ya, kita bisa pakai gunain yang no repeat gitu ya. No repeat, nah itu jadinya gambarnya cuma satu aja teman-teman ya. Oke, kita ganti dengan background yang satunya, yaitu wallpaper.jpg. Ini udah saya siapin. Ini teman-teman kalau belum ini silahkan dicari dulu ya. Ini wallpaper. Ini udah otomatis kita set di posisinya seperti itu ya, kayak gitu. Nah teman-teman ya, jadi kalau misalkan nggak di repeat juga bisa kita ganti untuk backgroundnya gitu. Nah teman-teman juga bisa ketika di sini no repeat, teman-teman bisa gunakan yaitu background position. Background position, nah ini gunanya apa sih? Yaitu untuk mengatur posisi-posisinya. Jadi ada top, kemudian ada bottom, kemudian ada center. Nah ini dari sisi sumbu X nya. Nah dari sumbu Y nya ada left, right, sama center. Nah begini ya, teman-teman bisa kombinasiin bagian posisinya kayak gitu. Nah di sini bisa teman bisa kombinasi, ada top left, top center, top right, center left, center right, bottom left, bottom center, bottom right. Nah teman bisa coba sendirian nanti ya. Nah kita pilih salah satu aja, misalkan top right.
usahakan berada di sebelah paling kanan. Nah, gimana sih biar ini nggak kosong gitu ya, kita coba isi ya. Kita isi contoh paragraf. Teman-teman boleh kopas dari Google artikel-artikel, atau mungkin teman bisa pakai lorem ya, jadi lebih cepat aja. Lorem, kemudian kita kasih lagi lorem lagi gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman udah bisa menggunakan paragraf seperti ini, jadi biar kelihatan lebih bagus ya, gitu. Oke, selain itu di background pada CSS ini juga bisa punya shorthand gitu ya. Apa sih shorthand yang kemarin kita udah bahas? Itu singkatan. Jadi di background kita juga bisa singkat. Formatnya seperti ini ya. Ada background, kemudian value-nya ada color. Nah, nanti diisi aja warnanya warna apa. Misalkan kayak blue atau white, bebas diisiin. Kemudian ada URL. Nah, ini URL ini posisinya, gambarnya ada di mana. Misalkan langsung ada sesuai dengan indeksnya, .jpg, atau mungkin di dalam folder tinggal ditambahin gambar atau nama folder yang di sini apa. Pun position nanti teman bisa pilih top, right atau apa. Nanti sesuai dengan yang tadi kita bahas ya. Kemudian repeatnya, misalnya di sini contohnya ada no repeat. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya. Shorthandnya udah kita coba aja. Ada background. Kemudian kita pilih warnanya sky blue, white. Nah, kita sesuaikan lagi URL-nya di mana. URL. Nah, tadi ada di gambar, garis miring wallpaper.jpg. Nah, kemudian ada position sama repeat. Positionnya top, right. Kemudian repeatnya no repeat. Nah, jadi kita bisa gunain shorthandnya, jadi mempersingkat biar cepat kita ketika coding gitu ya pada CSS gitu. Oke, baik, sekarang teman-teman sudah paham ya apa penggunaan background pada CSS gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin bertanya tentang background pada CSS ini, bolehlah coret-coret di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya teman-teman ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oh iya, jangan lupa share juga ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.